Mengindahkan kepentingan bersama. Pada tahun 1998, segenap lapisan masyarakat bersatu padu, bahu-membahu melawan kesewenang-wenangan pemerintahan Orde Baru. Dan sepertinya memang sudah menjadi takdir atau suratan nasib, rakyat terbebas dari cengkraman kekuasaan Soeharto dan konco-konconya. Ketika itu, setelah Indonesia berganti pemimpin, rakyat merasa, atau lebih tepatnya meyakini, kehidupan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Optimisme bertumbuh. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu, kini harapan tinggal harapan. Maka peristiwa gerakan reformasi akhirnya menjadi kenangan yang tak menyenangkan. Dulu juga sekarang, ketika ada masalah, misalnya terjadi musibah atau bencana, para pemimpin penyelenggara negara mengingatkan rakyat bahwa mengatasi hal itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Akan tetapi ketika ada berkah, rakyat dilupakan. Dengan kata lain, input dikerjakan bersama, output dinikmati sendiri. Para pemimpin mestinya selalu menyadari pentingnya mengindahkan kepentingan bersama. Artinya, memedulikan, mengindahkan apapun yang merupakan kepentingan bersama. Mengindahkan kepentingan bersama juga dapat berarti menjadikan kepentingan bersama itu hal yang indah. Kerakusan, ketamakan, keculasan adalah penyakit yang menyebabkan bangsa ini sulit naik kelas menjadi bangsa yang berkualitas. Perbuatan korup misalnya merupakan bentuk dari sikap rakus, tamak dan culas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan kekuasaan seolah-olah merupakan hak. Itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Itulah bentuk kezaliman. Pada masa kampanye, perebutan kursi legislatif dan kursi eksekutif, rakyat sebagai pemilik hak suara kebanjiran janji manis. Namun, setelah pemilu usai dan kursi-kursi kekuasaan terisi, yang diterima rakyat adalah kenyataan pahit. Itu selalu terjadi dulu dan sekarang. Orang-orang yang ketika berada di luar kekuasaan lantang menyuarakan kejujuran dan keadilan, tiba giliran menjadi penguasa, kelakuannya sama saja dengan penguasa terdahulu, rakus, tamak, culas. Pelaut ulung selalu ada di darat. Itulah kiranya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hal itu. Kebaikan, kebajikan, ketulusan, keikhlasan rupanya hanya menjadi menu untuk santapan di rumah-rumah ibadah, sekolah dan kampus-kampus. Indah di teori, jelek di praktik, lain di bibir, lain pula di hati. Lantas, dari mana harus kita mulai? Pertama, periksa hati masing-masing. Kedua, kerjakan apa-apa yang sudah diucapkan. Kelihatannya hal itu sederhana, sepele, mudah, dan memang iya, menjadi orang yang benar-benar sesungguhnya tidak perlu repot. Yang repot adalah kalau kita selalu mengharapkan tepuk tangan serta acungan jempol. Gila hormat itu jelas-jelas sumber masalah.